Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Para siswa-siswi MTSN 8 Ciamis yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 April tahun 2021 kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada hari ini mendapatkan inayah, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi MTSN 8 Ciamis yang dicintai, yang saya banggakan, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam kondisi COVID-19, di mana kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung, kegiatan secara tatap muka. Tapi sekarang kita masih bisa dengan melaksanakan tatap maya atau melalui daring dalam jaringan. Dan pada kesempatan ini akan kita isi yaitu adalah momentum bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa mengisi bulan Ramadan ini. Siswa-siswi MTSN 8 Ciamis yang saya cintai, bahwa bulan Ramadan ini adalah diwajibkannya saum Ramadan atau puasa Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bertepatan tahun 1442 Hijrah atau tahun Masehinya 2021 Masehi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada kesempatan kali ini juga yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan, yaitu tentang landasan dan sejarah saum Ramadan. Di mana yang menjadi landasan saum Ramadan ini adalah itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu,
sudah diwajibkan kepada kalian, yaitu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang takwa, mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar kita melaksanakan saum Ramadan tahun ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saum Ramadan ini dan didasari dengan ayat ini, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tiada lain melaksanakan saum Ramadan ini adalah dengan berdasarkan ayat Al-Quran ini. Bukan berdasarkan karena orang lain melakukan saum, kita melakukan saum, tapi benar-benar kita melaksanakan puasa Ramadan ini karena didasari dengan keimanan, dengan keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan landasan ayat ini. Kalau kita lihat, kalau kita pelajari, kalau kita pelajari tafsirnya, tentunya dari ayat ini yang pertama, dari redaksi yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan ayat ini berarti diturunkan setelah Nabi atau beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti ayat ini disebut ayat Madaniyah karena turunnya setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena berbeda, kalau diturunkan di Mekah, itu redaksi yang digunakan bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini berarti masih umum, masih siapa saja yang kena seruan, yang kena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam, ini kena seruan, kena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Beda dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa yang dipanggil, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan berarti ayat ini turunkan setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kalimat yang selanjutnya, kutiba alaikumusiyam, artinya kutiba, diwajibkan. Kutiba ini kalau secara bahasa itu arti asalnya adalah ditulis. Kenapa ayat saum Ramadan ini menggunakan kutiba? Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat bahwa menulis itu, dari kutiba menulis itu, kita sudah pada tahu, kita sudah pelajari di bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menulis adalah merangkai atau menggabungkan titik-titik menjadi sebuah huruf. Di mana kemudian sebuah huruf itu kemudian digabungkan dari huruf demi huruf menjadi sebuah kata. Kemudian dari sebuah kata digabungkan dengan kata-kata lain, itulah menjadi sebuah kalimat. Ini menunjukkan bahwa kalau berhubungan dengan saum Ramadan ini, dihubungkan dengan puasa Ramadan ini, bahwa ibadah saum Ramadan ini tiada lain, bahwa bulan Ramadan atau saum Ramadan ini yang harus kita lakukan bukan hanya semacam atau hanya satu macam melaksanakan saum Ramadan saja, tapi saum Ramadan ini menunjukkan harus dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan lain atau ibadah-ibadah lain yang berhubungan dengan saum Ramadan itu.
Apa saja yang berhubungan atau rangkaian dengan saum Ramadan tersebut. Tentunya yang harus dirangkaikan dengan saum Ramadan itu, yang bisa menyempurnakan ibadah, yang bisa menyempurnakan terhadap saum Ramadan itu adalah pertama, melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih adalah merupakan ibadah yang bisa menyempurnakan saum Ramadan kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan setiap malam. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diwajibkannya saum Ramadan sebagai sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kemudian pada malam harinya itu adalah disunahkannya melaksanakan sholat tarawih. Oleh karena itu, kita kalau bisa melaksanakan sholat tarawih setiap malam, bila tidak ada halangan, tidak ada uzur bagi kita semua, maka mesti kita bisa melaksanakannya. Nah, ini semua berarti kita bisa sempurna melaksanakan saum Ramadan ini. Kemudian ibadah yang lain, yaitu kita melaksanakan sahur, kita melaksanakan berbuka puasa. Kalau kita bisa bagus, bagaimana kita bersahur? Bagaimana, kapan kita sahur melaksanakannya? Tentunya kalau disesuaikan dengan sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sahur itu menjadi barokah dan itu bisa menyempurnakan kepada saum yang kita lakukan. Saum yang kita lakukan pada lebaran Ramadan ini. Kemudian juga berbuka, bagaimana kita berbuka sebaiknya? Itu yang dicontohkan Rasulullah, menjadi sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bila berbuka itu adalah dengan yang manis-manis. Kayak seperti apa? Yaitu seperti kurma. Dengan memakannya adalah dengan ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Itulah sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun mesti mencontohnya kepada beliau supaya apa? Sunnah apa? Ramadan kita atau saum Ramadan kita mendapatkan barokah yang berlipat ganda. Karena kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini, kalau kita lakukan, kita laksanakan, itu akan dilipat gandakan. Karena posisi sunnah itu diibaratkan seperti wajibnya. Dan wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 kali kewajiban. Kemudian kebaikan-kebaikan itu di statusnya adalah seperti yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah makanya kenapa di ayat Al-Quran ini menggunakan kutiba. Ini artinya bisa merangkaikan antara saum Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa menyempurnakan saum Ramadan itu sendiri. Kemudian juga yang lainnya apa? Kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bila datang bulan Ramadan itu setiap malamnya melaksanakan tadarus. Bahkan bisa khatam dalam sebulan ini. Bahkan beliau pernah merasakannya khatamnya sampai 3 kali dalam 1 Ramadan itu. Atau dalam sebulan Ramadan ini. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita pun sama. Kalau kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran, minimal kita habis melaksanakan sholat yang 5 waktu. Setiap kita akan melaksanakan, atau ketika sudah melaksanakan sholat wajib, kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Nah, itu kalau kita bisa melaksanakannya, jelas kita akan saum Ramadan kita akan lebih sempurna. Bahkan di akhir nanti kita bisa melaksanakan sholat. Nanti ketika berakhir kita melaksanakan sholat Idul Fitri, atau kita bisa melaksanakan zakat fitrah, itu berarti akan lebih sempurna lagi saum Ramadan kita. Bahkan kita nanti ada dalam posisi
sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang di akhir, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti adalah tujuan dari Ramadan kita atau saum Ramadan kita adalah mendapatkan derajat takwa bisa sempurna. Karena apa? Kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini diakhiri nanti oleh zakat fitrah dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Insya Allah, kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa melaksanakannya dan kita tetap bisa menjaganya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, insya Allah kita akan mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan, barang siapa yang bisa menyempurnakan Ramadan ini, maka diakhiri dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir yang tidak berdosa. Dan kita pun sama, kalau benar-benar bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna, kita akan diampuni dosa-dosa kita dan diibaratkan kita tidak punya dosa sedikit pun, karena tadi diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Kemudian itulah landasannya sebagai apa kita melaksanakan saum. Kemudian sejarahnya yang kita lakukan atau sejarah yang kita lihat, kenapa dilaksanakan saum Ramadan? Kenapa? Kapan disyariatkannya saum Ramadan ini? Yaitu ketika beliau sudah hijrah atau Nabi Muhammad SAW, setelah beliau hijrah, diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun kedua hijrahnya. Karena memang di tahun kedua hijrahnya ayat Al-Quran yang tadi, yang surat Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang bertepatan pada tanggal 28 Sya'ban. 28 Sya'ban waktu itu, waktu tahun kedua hijrah. Ketika 2 hari lagi menghadapi bulan Ramadan, ayat ini turun. Berarti sebelum beliau Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, selama berada di Mekah 13 tahun, itu Ramadan, bulan Ramadan tetap ada setiap tahunnya. Setiap tahunnya itu 13 tahun Rasulullah SAW semenjak beliau diangkat sebagai Rasul, itu beliau belum melaksanakan saum Ramadan. Tapi yang ada adalah yang diwajibkan ketika itu kepada beliau, yaitu bukan saum Ramadannya, tapi yang dilakukan oleh beliau adalah melaksanakan setiap bulan Hijriah di tengah-tengah bulannya, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Itu yang selalu dilaksanakan oleh beliau setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya yang dilakukan oleh beliau. Karena bagi beliau puasa tengah bulan itu adalah kewajiban bagi beliau. Itu yang biasa sebelum disyariatkannya saum Ramadan. Selama 13 tahun di Mekah, beliau melakukan saum itu di tengah bulan. Disebutkan dalam hadisnya, itu disebutnya Ayyamul Bid, hari-hari pertengahan setiap bulan Hijriah. Baru setelah beliau hijrah, sudah menetap di Madinah, selama Madinah sebelum turunnya ayat Al-Quran tadi, baru melaksanakan saum Ramadannya itu, yaitu di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah turunnya ayat yang tadi 183 itu surat Al-Baqarah, beliau baru melaksanakan saum Ramadan. Bahkan 1 tahun setengah, yaitu di pertepatannya 17 bulan waktu sudah beliau di Madinah, itu masih belum melaksanakan saum Ramadan. Baru kedua hijriahnya beliau melaksanakan saum Ramadan, yaitu sampai hayat beliau atau sampai masa hidup beliau di Madinah selama 10 tahun.
beliau melaksanakan saum Ramadan. Berarti kalau kita hitung bulan Ramadan ini yang telah diwajibkan saumnya, ketika itu beliau melaksanakan saum selama di Madinah adalah 9 kali saum. 9 kali saum Ramadan yang dilaksanakan oleh beliau. Jadi kesempatan melaksanakan saum Ramadan bagi beliau adalah selama 9 tahun. Nah, kalau kita berarti kita udah berapa? Kita ukur kita. Semenjak kita balik, semenjak kita dewasa, semenjak kita jadi mukallaf, semenjak kita punya beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban saum Ramadan, berapa kali yang sudah? Kalau kita berarti diibaratkan usia dewasa kita adalah 17 tahun. Dan sekarang kita sudah ada di dalam 20 tahun atau 18 tahun. Kalau 18 tahun berarti kita baru 1 tahun melaksanakan saum Ramadan. Sebelumnya itu adalah karena kita belum jadi mukallaf. Kita belum kena beban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti pahalanya adalah bagi orang tua kita karena orang tua yang bisa berjasa kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, terutama kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini karena memang itu bimbingan perintah dari orang tua supaya kita bisa melaksanakan ibadah, terutama saum ini. Nah, itulah mungkin ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saum Ramadan ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita. Karena apa? Kita tujuan utama adalah mendapatkan ridho Allah dari Subhanahu wa taala, dan kita berfungsi menjadikan hidup ini adalah sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tiada lain kami menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada kami. Nah, mudah-mudahan kita pun salah satunya ini, kita melaksanakan saum Ramadan ini jadikan ibadah, karena kita dasarnya adalah ibadah, dan ini mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan apa yang barusan dijelaskan atau yang kita ceramahkan pada pertemuan kali ini mendapatkan ilmu, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan. Kemudian kita tutup kegiatan ini dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.